Assalamualaikum Sobat Football United. Yes, Manchester United ini kan gagal untuk mendaratkan Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan juga yang terbaru adalah Matheus Fernandes. Gua ingin membahas di video kali ini bukan karena mungkin ada yang komentar, "Bang, sudah selesai, tidak datang ke Manchester United dan lain-lain." Enggak, tapi memang ada informasi yang menarik dari Laurie Whitwell dan juga dari, sebentar gue lihat ya, dari The Athletic ini pastinya, dan dari Andy Mitten. Ini ada informasi yang menarik di belakang layar tentu saja yang sudah terjadi. Kenapa kok gagal? Sekali lagi bagi Sobat Football United yang berpikir bahwa ya ini kan sudah terjadi, di skip saja video ini, nggak masalah. Tapi kalau yang tertarik ada apa, kenapa Manchester United bisa gagal, faktornya kenapa, dan apa kira-kira yang bisa diperbaiki untuk proses selanjutnya. Nah, ini menarik ya. Gue sendiri sih secara ringan amatir sebelum gue membahas bahwa informasi-informasi seperti ini buat gue menarik, unik, dan bahkan penting ya. Jadi buat gue secara ringan amatiran secara pribadi juga jadi bisa menambah informasi terkait dengan situasi transfer, kenapa berhasil, kenapa gagal, ada apa sebenarnya. Terkait dengan kegagalan Manchester United merekrut Matheus Fernandes, Laurie Whitwell mengatakan itu mengejutkan orang-orang di Manchester United. Mungkin ada harapan bahwa dia akan bergabung ke United. Mereka siap memenuhi tuntutan West Ham sebesar 85 juta pounds. Tetapi dengan tambahan klausul, Tottenham telah menjamin biaya tersebut. Artinya kalau Manchester United dengan Aarons, sementara Tottenham Hotspur dibayar di muka semuanya 85 juta pounds tersebut. Ini yang menarik nih. Jelas gaji yang dia terima di Tottenham lebih besar daripada yang mampu dibayar United. Pada akhirnya mereka mundur. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang siapa yang akan datang selanjutnya. Rasanya Fernandes akan menjadi pemain yang direkrut setelah United gagal mendapatkan Elliot Anderson. Sepertinya seperti itu ya. Maksudnya ada semacam kayak perkiraan yang cukup kental, cukup besar bahwa setelah gagal dengan Elliot Anderson, Matheus Fernandes ini yang akan datang. Dan menurut Laurie Whitwell menyebutkan bahwa ada tekanan ini yang mulai sedikit-sedikit terasa di Manchester United. Sebelum gue bahas secara ringan amatiran, gue ingin ke Andy Mitten mengenai alasan Manchester United gagal mendapatkan target utama, yaitu adalah Elliot Anderson dan juga Matheus Fernandes ya. Manchester United merasa bahwa Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Matheus Fernandes ingin bergabung dengan klub. Uanglah yang menang di sini. Klub lain membayar lebih dari Manchester United. Anda kehilangan target utama Anda, lalu Anda beralih ke target nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan melihat nama-nama baru yang muncul. Ada nama-nama lain yang belum diumumkan secara publik. Nah, ini yang diinformasikan oleh Andy Mitten. Apa kesimpulan sementara? Kesimpulan sementara kalau menurut gua secara ringan amatiran adalah bahwa ya, Manchester United gagal mendaratkan target-target utamanya karena gagal untuk meyakinkan dari sisi finansial. Bahwa tadi disebutkan kalau 3 pemain bahkan oleh Andy Mitten mengatakan bahwa Sandro Tonali, Elliot Anderson, dan juga Matheus Fernandes ini memiliki keinginan untuk bergabung ke Manchester United, tapi ternyata keinginan saja tidak cukup. Ada faktor yang juga tidak kalah penting, yaitu adalah finansial. Finansial ini dibagi menjadi 2, biaya transfer kepada klub dan juga tawaran gaji kepada sang pemain, di mana agen juga berpengaruh sih menurut gua di situ. Jadi analisanya kalau yang gue tangkap ya dari sumber The Athletic ini seperti itu. Tapi menurut gue merasa bahwa 3 nama yang disebutkan tadi, Sandro Tonali, Elliot Anderson, dan juga Matheus Fernandes, kalau disebutkan ingin bergabung ke Manchester United, pertanyaannya adalah seberapa besar mereka sebenarnya ingin bergabung ke Manchester United. Mereka ingin bergabung ke Manchester United, tapi nampaknya dari yang gue tangkap, mereka pun juga terbuka untuk bergabung dengan klub lain. Sehingga ya mereka gagal kan, atau tidak bermain di Old Trafford di musim ini. Gue pikir itu juga merupakan salah satu keadaan terkait dengan buruan-buruan utama Manchester United. Jadi dari 3 nama tersebut, Manchester United belum menemukan nama yang sangat besar keinginannya bergabung ke Old Trafford. Menurut gue seperti itu. Walaupun sekali lagi,
walaupun misalnya sang pemain memiliki keinginan yang sangat besar untuk bergabung ke Old Trafford, juga tidak menjamin 100% ya, karena wewenang dari tujuan selanjutnya pemain-pemain tersebut kan bukan hanya di pemain, tapi juga ada klub ya yang masih memiliki mereka, artinya memiliki kontrak. Lalu juga agen, menurut gue juga berpengaruh di sana. Setidaknya ada 3 faktor tersebut. Jadi faktor dari pemain itu tidak absolut, walaupun juga memiliki faktor yang besar. Nah, apa ini pelajaran selanjutnya? Menurut gue ini juga yang menarik ya kan, dari manajemen Manchester United. Menurut gue sekarang Manchester United ini dalam tahap mungkin semacam kayak tadi disebutkan oleh Laurie Whitwell, tekanan mungkin sedikit demi sedikit ini mulai naik, karena target utama, target kedua dan selanjutnya ini lepas dari Manchester United. Bukan berarti bahwa target-target selanjutnya tidak memiliki kualitas, tapi ada kekhawatiran kalau Manchester United mungkin akan mendapatkan hasil yang sama, artinya mereka lepas nih buruan-buruannya. Menurut gua ada 2 setidaknya pelajaran ya. Nomor 1 adalah ya jelas mencari memang pemain yang bukan hanya bagus dari sisi teknis saja, tapi memang memiliki keinginan yang sangat besar. Bukan hanya keinginan yang besar, tapi juga sangat besar untuk bergabung ke Manchester United. Menurut gue ini salah satu faktor yang penting yang mungkin belum ditemui di 3 nama yang tadi dibahas. Lalu nomor 2, Manchester United nampaknya harus bersifat lebih fleksibel. Sebenarnya dari fleksibel dari sisi finansial, maksud gue, artinya mereka harus mungkin lebih berani nih memberikan tawaran, tapi tetap dengan perhitungan. Sebenarnya ketika Manchester United berproses dengan Matheus Fernandes, Manchester United menawarkan angka yang juga sama besar dengan yang diberikan oleh Tottenham Hotspur, hanya berbeda struktur pembayarannya. Dimana menurut gue itu aja sebenarnya sudah terlampau mahal, ya nggak sih menurut Sobat Football United? Angka 85 juta pounds untuk pemain berusia 21-22 tahun yang berasal dari klub yang terdegradasi, dengan potensi besar, tapi tetap harus dibuktikan dan tetap harus dikembangkan lagi. Angka seperti itu kalau menurut gue ya, ini angka yang cukup mahal sih menurut gue kalau melihat situasi bagaimana Manchester United mendatangkan Mbeumo, di mana Mbeumo termasuk ada pada daftar top skor kalau tidak salah. Memang bukan nomor 1 atau nomor 2, tapi kalau nggak salah di 5 besar atau di 6 besar pencetak gol terbanyak di musim sebelumnya sebelum datang ke Manchester United ya, dengan angka yang di bawah angka dari Matheus Fernandes tersebut. Lalu juga ya menurut gue sekali lagi angka 85 juta itu terlalu mahal. Lalu juga bagaimana gaji, karena menurut gue kalau Manchester United salah dalam perhitungan gaji, artinya Tottenham Hotspur menawarkan angka yang tinggi, kabarnya lebih dari 200.000, lalu Manchester United juga bersaing di sana, lalu pemain mungkin memilih untuk datang ke Manchester United, sementara faktor gaji ini juga menurut gue menentukan perkembangan pemain, terutama dari sisi karakter, karena lifestyle ataupun kehidupannya tentu saja akan berubah. Ada banyak hal yang tidak sama dengan gaji yang jauh lebih besar yang diterima sebelumnya ya. Menurut gue akan ada faktor ke sana. Jadi ada resiko besar intinya di situ. Dan Manchester United sebenarnya dari sisi memberikan gaji yang terlalu besar kepada beberapa pemain, ini kan juga memiliki akhirnya situasi yang buruk. Pemain justru tidak berperforma bagus, dan ujungnya adalah ketika sang pemain itu ingin dilepas, dijual atau bahkan dipinjamkan sekalipun ini membawa kesulitan yang tidak sedikit bagi Manchester United. Dan kita tahu saat ini pun juga masih ada, gue tidak perlu membahas pemain-pemain, tapi ada situasi tersebut itu membawa kesulitan. Jadi menurut gue ada benarnya Manchester United tidak maju menyamai angka gaji yang diberikan oleh Tottenham Hotspur. Namun demikian menurut gue untuk target-target selanjutnya ya Manchester United mungkin bisa lebih mempertimbangkan untuk memberikan biaya transfer yang fleksibel, artinya melihat juga dari persaingan ya di pasar. Lalu terkait dengan gaji, bukan berarti terus mereka juga harus besar-besaran, tidak, tapi diberikan juga dengan sesuai, namun mungkin juga dengan keadaan-keadaan yang berbeda ya. Kesempatan bermain misalnya bisa lebih ditawarkan, lalu juga prospek-prospek kedepannya seperti apa, mempresentasikan ambisi dari Manchester United itu seperti apa. Kalau itu sudah dilakukan dan pada akhirnya sang pemain tidak memilih ke Manchester United, ya menurut gue memang mungkin sang pemain bukan untuk Manchester United. Jadi menurut gue memang ada pelajaran ya dari keadaan Manchester United yang belum bisa mendaratkan pemain lain selain Ederson di Old Trafford.
ya ternyata memang faktor finansial sangat-sangat berpengaruh ya Sobat Football United. Sekian dulu, itu tadi membahas dari sumber yang menurut gue sangat kredibel dari The Athletic, Andy Mitten dan juga Laurie Whitwell. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.